Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf adalah seseorang yang melakukan tindakan terpuji, sehingga seseorang tersebut berusaha untuk mensucikan dirinya. Dalam agama Islam, memang hal ini sudah banyak terjadi dan dimiliki oleh orang terdahulu. Islam sebagai agama menjadi dasar bagi setiap muslim seperti bersikap, ibadah, dan aspek sosial lainnya. Pada bagian pertama, Islam dipahami sebagai doktrin yang harus dipatuhi sesuai dengan petunjuk. Namun bagian kedua, Islam harus dipahami sesuai dengan konteks. Karena memahami Islam dalam konteks sosial itu akan berkembang seperti halnya kehidupan Nabi. Nabi mengajarkan Islam dalam konteks sosial sesuai dengan realitas dan problematika yang melingkupi masyarakat setempat, seperti halnya pemerintahan, politik, sosial, dan asketisme. Pada dasarnya, kedua wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Adapun memahami ajaran spiritualitas dalam Islam, harus mengetahui secara detail sifat dan karakternya, serta arti yang berkembang. Spiritualitas yang bersifat asketisme bisa juga disebut tasawuf. Dalam perkembangannya, kata tersebut mempunyai ragam kemampuan dan sifat yang harus dipahami secara bahasa. Pada sisi lain, tasawuf berasal dari kata safa yang bermakna bersih. Dan kata tasawuf diambil dari ahlu al-sufah, yaitu golongan muhajirin yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Golongan tersebut tidur di atas batu pelana yang tinggal di samping masjid Nabi di Madinah sebagai pejuang fisabilillah, sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa tasawuf dihubungkan dengan perilaku sufi yang selalu berperilaku terpuji dan berusaha meninggalkan sifat-sifat tercela. Dan secara istilah, kata tasawuf mempunyai beberapa arti yang berimplikasi batiniah, seperti beberapa definisi tasawuf yang dikutip oleh Ibrahim Basumi, yaitu tasawuf adalah menyucikan hati sehingga tidak ditimpa sesuatu kelemahan, menjauhi akhlak-akhlak alamiah, dan melenyapkan sifat kemanusiaan, dan menjauhi segala keinginan nafsu. Definisi di atas dikemukakan oleh Al-Junaid. Aspek yang dinilai dari definisi tersebut ialah perilaku individual seseorang dalam menjaga hati, meninggalkan sifat duniawi. Dan adapun beberapa definisi lain yang ditawarkan oleh beberapa tokoh cenderung melihat dunia sebagai musibah yang harus ditinggalkan, seperti yang dikemukakan Ma'ruf Al-Karki dan Sahlu Ibnu Abdullah. Tasawuf adalah menerima kebenaran dan tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk. Barang siapa yang tidak sanggup menerima kefakiran berarti tidak berhasil
mencapai derajat tasawuf. Tasawuf adalah mengurangi makan, selalu berada di sisi Allah, dan menjauhi manusia. Secara eksplisit, di atas menggambarkan bahwa tasawuf sebagai gerakan batin yang harus dilalui oleh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Gerakan tersebut mengharuskan seseorang meninggalkan dunia dengan cara mengurangi makan, tidak berkumpul dengan orang banyak, dan menerima kefakiran dalam menjaga kesucian hati. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.